Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Majurnal. Malam Jumat Kriminal. Nah, bersama saya Mal. Dan saya Hendra. Nah, di video kali ini kita bakalan jelasin ya tentang kasus apa kali ini. Kasus yang cukup mengerikan di Amerika Serikat, tepatnya di Baltimore, Maryland. Nah, seperti itu guys. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, share, dan juga terutama itu subscribe. Nah, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari catatan si Boy. Let's go guys. Pada tahun 1996, ada seseorang wanita yang bernama Rita Kemper. Dia profesi sebagai tunasusila atau kata kasarnya mah PSK ya. Dia tuh melarikan diri dikarenakan ada yang mau menculik dia. Dia mau dimasukkan ke truk trailer itu, dan si Rita Kemper tuh akhirnya bisa kabur dengan cara memanjat pagar yang tingginya sekitar 8 kaki. Nah, setelah melarikan diri, setelah memanjat, si Rita Kemper itu langsung mendatangi pihak kepolisian dan melaporkan yang terjadi kepada dia ya. Dianya. Nah, di situ polisi juga langsung mempercayainya dan langsung menangkap seorang laki-laki bernama Joe Metheny. Nah, kita bahas siapakah Joe Metheny? Joseph Roy Metheny. Dia lahir pada tanggal 2 Maret tahun 1954, tepatnya di Baltimore, Maryland. Ayahnya adalah seorang pecandu alkohol yang meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil saat Metheny berusia sekitar 6 tahun. Dan seorang ibunya juga sama nih, alkoholik yang harus bekerja lembur untuk menghidupi keluarga mereka yang beranggotakan 6 bersaudara. Mereka tinggal di Essex, sebuah kota dekat Baltimore. Ibunya bekerja sebagai pelayan atau pelayan bar ya, dan pengemudi truk makanan, dan ia telah memberikan anak-anaknya kehidupan tidak pernah kelaparan atau ditempatkan di rumah keluarga lain. Berarti secara finansial ya cukup lah, bukan lebih ya. Dia masih ya, tercukupilah kebutuhan sehari-harinya. Walaupun dengan jadi ibu tunggal lah si ibunya tuh gitu kan. Metheny sendiri adalah siswa yang dia cukup mempunyai kepintaran di atas rata-rata ya. Selalu sopan dan tidak ada perilaku kejahatan waktu dia masih kecil. Ibunya mengatakan bahwa Metheny itu cerdas dan memiliki masa kecil yang baik. Gitu. Jadi latar belakang dari keluarga mah baiklah, aman lah, tidak ada apa-apa gitu. Bermasalah, walaupun ya tadi ya diurus sama dengan keluarga orang tua tunggal ya si Metheny karena bapaknya udah meninggal. Metheny sendiri bergabung di Angkatan Darat Amerika Serikat pada tahun 1973 pada usia 19 tahun. Nah, ibunya mengatakan bahwa ia pernah bertugas di Jerman, meskipun ia mengklaim bahwa ia pernah juga bertugas di Vietnam dan menjadi pecandu heroin saat berada di unit arteri di Vietnam tuh. Ya mungkin karena pergaulannya lah. Itu kan setelah si Metheny pulang dari Vietnam. Nah, si Metheny itu kayak perilakunya karena tadi kecanduan, terus itu memutuskan hubungan dengan ibunya tanpa ada sebab lah gitu. Memutuskan hubungan dengan ibunya. Ya memutuskan silaturahmi lah. Kata tinggalnya tidak bareng lagi. Secara silaturahmi lah. Tidak menghubungi sama sekali ibunya tuh, sampai ibu juga nggak tahu tuh keadaan si Metheny itu setelah pulang dari Vietnam gitu kan. Nah, setelah keluar dari Angkatan Darat nih, si Metheny mengambil berbagai jenis pekerjaan kasar, termasuk bekerja di tempat penjualan kayu dan sebagai supir truk juga. Pada tahun 1994, Joe Metheny tinggal di Baltimore
Selatan bersama pacarnya dan putra mereka yang berusia 6 tahun sudah memiliki anak dari pacarnya. Sebagai seorang supir truk, Metheny menghabiskan banyak waktu di jalan. Suatu hari saat si Metheny pulang ke rumah, dia mendapati pacar dan putranya telah menghilang entah kemana. Pergilah ya dari rumahnya si Metheny. Kemudian terungkap nih bahwa pacarnya kecanduan narkoba dan Metheny menduga bahwa ia telah pergi dengan pria lain dan kini hidup di jalanan bersamanya. Nah, setelah kejadian ditinggalin sama pacar dan anaknya tersebut lah, kabur lah ya. Si Metheny itu benar-benar marah. Dia tuh beberapa hari setelah kejadian itu tuh datang ke jalanan mencari pacar dan anaknya. Mungkin dia mengkhawatirkan anaknya mungkin ya. Masih kecil juga kan, 6 tahun. Kan, 6 tahun kan. Nah, udah gitu dia tuh nyari di sebuah jembatan tertentu lah, di mana dia tahu pacarnya tuh biasa tuh membeli si narkoba itu di situlah. Di bawah jembatan itu si Metheny itu tidak menemukan si pacarnya dan anaknya. Tapi dia menemukan 2 gelandangan lah yang berada di bawah jembatan. Saat mereka ditanya sama si Metheny, si gelandangan itu nggak tahu lah ya, nggak tahu kemana pacarnya lah, kemana perginya. Tiba-tiba si Metheny karena dia saking marah dan amarahnya memuncak, dia membunuh 2 gelandangan tersebut dengan kapak yang dia pegang, yang dibawa lah gitu. Orang maring lah kalau kata bahasa Sundanya mah. Dia kemana-mana lah, marah-marahnya kemana-mana gitu. Setelah terbunuh 2 gelandangan tersebut, si Metheny itu mau membuang mayatnya itu ke sungai yang di bawah jembatan tuh. Jembatan yang pas dia ngebunuh atau jembatan yang lain? Jembatan yang dia ngebunuh tuh langsung dia mau dibuang. Nah, di situ ada saksi nih ngelihat nelayan yang kebetulan lewat nih. Lihat aksi si Metheny tersebut. Tiba-tiba si nelayan juga dibunuh juga sama si Metheny. Karena dia bilang ke polisi. Takut dia dilaporkan ke polisi gitu. Nah, setelah takut, nah udah gitu dia dibuang aja ke sungai tersebut. Dan pada akhirnya polisi menangkap Metheny atas tuduhan pembunuhan 2 orang yang berada di bawah jembatan dan menghabiskan 1,5 tahun di dalam penjara daerah sambil menunggu persidangan. Namun dia dibebaskan karena penyidik tidak mendapatkan bukti fisik mayat yang dibunuh oleh Metheny. Mungkin karena Metheny telah membuang mayat korban. Ia pun kemudian melanjutkan pencarian terhadap pacarnya dan anaknya tersebut. Tak lama setelah dibebaskan, Metheny membunuh lagi nih 2 wanita tunasusila bernama Kimberly Spicer dan Catherine Ann Magaziner. Ketika mereka gagal memberinya informasi tentang pacarnya yang hilang, tidak hanya itu, ia menyimpan daging mereka ke dalam sebuah toples besar. Bagian-bagian yang tidak muat di dalam freezer, ia kubur di tempat pembuangan truk milik perusahaan palet tempat ia bekerja. Nah, karena membunuh itu bagi si Metheny itu sekarang tuh menjadi sebuah hobi ya, dan sekaligus pelampiasan kekesalannya karena tidak nemu-nemu nih pacar sama anaknya tuh. Nah, setelah gitu terus si Joe Metheny itu kemudian tuh membuka sebuah kios nih di barbecue di masih sekitaran daerah Maryland. Dari sekitar Maryland. Nah, dia dia mencampur si daging sapi, daging babi dan daging manusia. Dia diolah lagi lah sama dia dan membentuk menjadi roti-roti kecil yang rapi untuk dijual di kios barbecue-nya. Si pelanggan tuh nggak tahu ya, semua pelanggan itu makan biasa lah, potongan-potongan daging manusia. Karena kan udah dicampur mungkin rasa daging manusianya. Tahu juga sih, mungkin manusia juga nggak tahu gimana rasanya. Nah si Metheny itu kadang-kadang tuh
karena dia laku lah si kiosnya tersebut tuh. Kalau setiap dia kehabisan daging manusia itu dia tuh mencari itu. Dia tuh keluar tuh mencari mangsa baru, mencari gelandangan dan wanita tunasusila untuk dibunuh dan dicincang kembali dan dicampur lagi menjadi roti-roti lah buat dagangannya. Nah, menurut si Metenit sendiri itu tubuh manusia itu rasanya itu sangat mirip dengan daging babi. Jika Anda mencampurnya, tidak seorang pun dapat membedakannya, kata si Metenit ya. Karena dia sudah mencobanya. Karena dia sudah mencobanya. Nah, aksi si Joe itu berhasil terungkap ketika dirinya gagal membunuh tadi si Rita Kemper ya. Nah, saat diinterogasi sama si kepolisian itu si Joe tuh mengatakan bahwa dirinya itu sudah melakukan pembunuhan sampai 9 kali. Di mana korban-korbannya itu kebanyakan tuh adalah tunawisma, pesisiran kayak daerah-daerah kumuh gitu ya. Wanita tunasusila dan beberapa orang yang memergokinya ketika saat di memotong-motong manusia. Yang lebih mengejutkan lagi bagi kepolisian tuh ketika si Joe Martin itu mengakui bahwa dia tuh memperkosa tengkorak korbannya. Tengkorak korbannya. Sudah menjadi tengkorak. Iya. Tidak ada dagingnya gitu. Sudah tidak ada dagingnya gitu. Tengkorak korbannya. Saat itu ia membunuh seorang yang tadi ya, wanita pekerja sosial, wanita tunasusila. Dan menguburkannya di suatu tempat. Dan 6 bulan kemudian tuh si Joe Martin itu ngambil tuh, digali sama dia. Kan udah tinggal tengkorak nih. Udah tinggal mungkin juga kan sudah tidak menyentuh ya tulang-tulangnya. Tapi dia tuh menyetubuhinya ada hasrat. Ada hasrat lah sama tengkorak tersebut gitu. Penyimpangan seksual juga sih si Joe Martin ini. Nah, atas dakwaan pembunuhan berantai dan aksi kanibalismenya tuh, nah, ini ada pernyataan dari si Joe Martin ini. Nah, ada nih pernyataan dari si Joe Martin ini kata-katanya seperti ini nih. Saya minta maaf, tidak akan pernah keluar dari mulut saya, katanya. Tidak akan pernah keluar dari mulut saya, katanya. Kata minta maaf tuh. Karena itu adalah kebohongan. Saya lebih dari bersedia menyerahkan hidup saya atas apa yang telah saya lakukan, agar Tuhan menghakimi saya dan mengirim saya ke neraka selamanya. Saya hanya menikmatinya, katanya dalam persidangan tersebut. Ada satu lagi. Hal yang membuat saya merasa bersalah dalam semua ini adalah saya tidak berhasil membunuh 2 bajingan yang sebenarnya saya incar. Kenapa disebut bajingan ya? Mungkin karena pacarnya sama si itu sama kabur, sudah bilang-bilang ya. Kabur kan bilang-bilang gitu. Oh iya kan, sama selingkuhannya ya. Iya. Yang sebenarnya katanya, dan itu adalah mantan istri saya dan bajingan yang menjadi selingkuhannya. Pengadilan akhirnya menjatuhkan kepada si Meteni ini penjara seumur hidup. Pada tahun 2017, para penjaga menemukan Meteni tidak sadarkan diri di selnya di lembaga pemasyarakatan Western di Cumberland sekitar pukul 3 sore. Mereka menyatakan dia meninggal tak lama kemudian. Nah, setelah ternyata nih si tadi pacarnya ya sama si anak selingkuhannya dan anaknya itu ketemu nih sama pihak kepolisian tuh. Ketika si Meteni sudah meninggal atau enggak, setelah si Meteni pas di penjara ya. Oh, polisi pun menemukan nih istri dan anaknya dan pacarnya tuh ternyata si pacarnya tuh dieksploitasi nih sama selingkuhannya tuh. diperjualbelikan menjadi wanita tunasusila untuk mendapatkan narkoba. Nah, untuk anaknya sendiri itu diselamatkan oleh pihak yang berwajib ya. Anaknya karena mendapatkan perilaku kekerasan, ada trauma mungkin dari ibunya dan dari pacar ibunya lah, gitu guys. Nah, untuk kali ini kita selesai nih membacakan cerita sebuah apa ya? Ini kemarahan seorang laki-laki ya. Iya. Pelajaran yang bisa kita ambil tuh kadang jodoh itu cerminan daripada diri kita sendiri ya. Betul. Kita misalkan seperti si Meteni itu narkoba,
bertemu dengan istri yang pecandu juga. Si istrinya menemukan selingkuhan juga, disangka akan lebih baik gitu, ternyata sama. masih sama aja. Jadi ruang lingkupnya masih itu aja. Makanya balik lagi ke pribadi masing-masing lah. Betul. Pribadi kita baik, insya Allah kita mendapatkan jodoh yang baik juga ya. Betul guys. Nah ya untuk apa namanya, nah si Metan ini kita garis bawah di sini dia tuh jadi hobi sih, jadi ngebunuh tuh karena dia pernah membunuh orang dan dia merasakan kenikmatan ketika membunuh orang tersebut, gitu. Makanya apa namanya, ya dibunuh. Kalau yang apa pembunuh gitu makanya suka seumur hidup atau hukuman mati, karena kalau dibiarkan berkeliaran di luar juga nanti malah pengen gitu lagi. Karena merasakan kenikmatan untuk membunuh. Ya segitu dulu guys. Ya terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan juga terutama subscribe ya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari catatan si Boy. Dan jangan lupa nih setiap hari Selasa ada apa guys? Kita ada wawancara misteri seperti biasa, sama hari Kamis kan sekarang jurnal ya. Dan untuk hari Minggu, maaf nih baru ngasih tahu gitu ya, seminggu kemarin kan tidak tayang apa Explore Weekend. Terakhir tuh Explore Weekend Agustus gitu ya. Karena tidak akan diadakan lagi ya Explore Weekend. Mohon maaf kepada para guys. Kita fokus ke misteri ya. Ya gitu. Dikarenakan kita sudah mencoba meriset itu kurang gitu dari viewers ya. Tuh misteri saja di sini dan kriminal dan apa? Urban Legend ya. Urban Legend ya. Nanti hari Minggu. Ya mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Mohon dimaklumi. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.